Kami dari kelompok 8 dengan topik sejarah pendidikan Indonesia dengan anggota Arik Rizky Akbar, Sekar Madu, dan Muhammad Ridhoi Zulhaq. Berikut adalah timeline sejarah pendidikan Indonesia. Masa prasejarah suatu bangsa dimulai sejak adanya manusia di suatu wilayah dan berakhir ketika manusia itu telah menggunakan tulisan. Masa ini disebut juga masa praaksara. Zaman Hindu-Buddha dimulai sejak abad ke-5 Masehi dan berakhir di abad ke-7 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan zaman kerajaan Islam sejak abad 7 Masehi sampai abad 15 Masehi. Selanjutnya yaitu zaman pendudukan asing di abad ke-15 Masehi dan disambung dengan zaman perintisan kemerdekaan di abad 19 Masehi. Kemudian, zaman militer Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir tahun 1945, yang dilanjutkan dengan zaman pendidikan nasional Indonesia atau PNI selama 5 tahun, yang kemudian berlanjut pada masa demokrasi liberal tahun 1950 dan demokrasi terpimpin tahun 1959. Setelah itu, barulah sampai ke masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama yaitu pendidikan pada zaman prasejarah atau masa praaksara. Peradaban masyarakat prasejarah Indonesia berkembang selama ribuan tahun. Masyarakat pada zaman ini tidak memiliki stratifikasi sosial yang tegas. Adapun kepercayaan yang dianut adalah animisme dan dinamisme, yang merupakan dasar pendidikan pada masa ini. Tujuan dari pendidikan adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, dan taat terhadap nilai-nilai religi. Isi dari pendidikannya yaitu kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap mengandung kekuatan gaib dan roh nenek moyang, keterampilan mencari nafkah, serta kemampuan mempertahankan diri. Pendidikan pada masa ini bersifat informal, praktis, dan turun-temurun. Pendidikan berlangsung dalam keluarga dan kehidupan masyarakat secara alami dan menyatu dalam proses kehidupan sehari-hari melalui praktik langsung yang diturunkan oleh orang tua. Hasil pendidikannya yaitu adanya alat-alat kuno sebagai hasil dari pembelajaran dan pengalaman memecahkan persoalan sehari-hari. Yang kedua yaitu pendidikan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha yang dimulai pada sekitar abad ke-5 Masehi. Pada zaman kerajaan Hindu-Buddha, isi pendidikannya yaitu ajaran agama, baca dan tulis huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, keterampilan membuat candi dan patung, bercocok tanam, berdagang, serta cara bela diri dan berperang. Para pendidiknya yaitu orang tua, pandita, dan pemahat. Sedangkan peserta didiknya yaitu kasta Brahmana dan kasta Ksatria. Hasil pendidikannya yaitu adanya candi, patung, relief, bangunan, dan lain-lain. Tujuan dari pendidikannya secara umum yaitu untuk mencapai moksa dalam ajaran Hindu atau nirwana dalam ajaran Buddha. Secara khusus, tujuannya yaitu agar kaum Brahmana dapat menguasai kitab suci, agar kaum Ksatria memiliki pengetahuan teoritis terkait pemerintahan atau kerajaan, serta agar rakyat biasa memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalani hidup. Sifat dari pendidikannya yaitu informal, berpusat pada religi, penghormatan tinggi terhadap guru, dan aristokratis. Jenis pendidikannya yaitu ada pendidikan intelektual, pendidikan kesatriaan, dan pendidikan keterampilan. Lembaga pendidikannya yaitu ada pecatrikan atau padepokan, pura, pertapaan, dan keluarga. Yang ketiga yaitu ada pendidikan pada zaman kerajaan Islam yang dimulai pada abad ke-7 Masehi. Dasar dan tujuannya, pendidikan pada zaman kerajaan Islam ini didasarkan atas ajaran Islam yaitu iman, Islam, dan ihsan. Tujuannya secara umum yaitu untuk mencapai hidup bahagia di dunia dan akhirat. Apabila diperinci yaitu memiliki pengetahuan praktis untuk hidup di dunia, memiliki pengetahuan keislaman yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Qiyas, dan Ijma, dan menjadi manusia yang menjalankan ajaran Islam. Pendidikan pada zaman ini bersifat religius, sukarela, dan demokratis. Metode pendidikan yang digunakan ada metode sorogan atau individual,
dan metode holakoh atau palagan. Lembaga pendidikannya yaitu ada Langgar dan Pondok Pesantren. Yang keempat yaitu ada pendidikan pada zaman pendudukan asing yang dimulai pada sekitar abad ke-15 Masehi. Adapun pendudukan yang dimaksud adalah pendudukan Portugis, pendudukan VOC, pendudukan kolonial Hindia Belanda, dan pendudukan Hindia Belanda 1900. Yang pertama ada pendudukan Portugis. Franciscus Xaverius, pemimpin Ordo Yesuit, menjadi peletak dasar Katolisisme di Indonesia. Pada masa kepemimpinannya, didirikan sekolah seminari atau seminary school oleh Antonio Galvano pada tahun 1536 di Maluku. Pendidikan yang diberikan berupa ajaran agama Katolik, baca tulis huruf Latin, dan bahasa Latin. Yang kedua yaitu pendudukan VOC. Dasar dan tujuan dari pendudukan VOC adalah didasarkan pada ajaran Kristen Protestan. Tujuannya untuk mengembangkan ajaran Kristen Protestan dan mendapat tenaga kerja bumi putra yang murah. Jenis-jenis sekolahnya yaitu ada pendidikan dasar yang didirikan tahun 1617, sekolah Latin tahun 1642, seminarium teologika tahun 1745, akademi pelayaran tahun 1743. Selanjutnya yaitu ada pendudukan kolonial Hindia Belanda. Pendudukan kolonial Hindia Belanda membiarkan perkembangan pendidikan Islam di Nusantara sejak abad ke-19 Masehi sampai ke pendudukan Jepang. Pendidikan pada zaman ini, yaitu sekolahnya bersifat dualistis, bersifat sekuler, didasarkan pada kebudayaan Barat, kurang memperhatikan pelajaran keterampilan, serta kurang memperhatikan pendidikan kaum wanita. Stratifikasi sosial masyarakat, yang pertama ada golongan Eropa, kemudian ada golongan orang asing di luar Eropa, yaitu Cina, India, dan Arab, kemudian ada golongan bumi putra atau masyarakat pribumi Indonesia. Yang keempat yaitu pendudukan Hindia Belanda tahun 1900 yang ditandai dengan lahirnya politik etis. Pemerintah Belanda melalui perusahaan orang-orang Belanda telah menggeruk keuntungan dari bumi Indonesia. Namun rakyat Indonesia, nasib dan kehidupannya tidak dirasakan adanya perbaikan. Melihat keadaan ini, muncul pandangan-pandangan di kalangan orang Belanda untuk memberikan kepada penduduk asli sebagian dari keuntungan yang telah diperoleh orang Belanda selama mereka berkuasa di Indonesia. Aliran tersebut dikenal sebagai sebutan politik etis, yang berpendapat bahwa kepada bangsa bumi putra harus diberi kebudayaan dan pengetahuan yang berasal dari Barat yang membawa bangsa Belanda menjadi suatu bangsa yang maju dan besar. Bangsa Belanda yang mencetuskan ide atau gagasan tersebut ialah Van Deventer, dengan motonya De Eure Schuld atau hutang kehormatan. Politik etis ini ditujukan demi kepentingan bumi putra dengan cara memajukan penduduk asli dengan cara barat atau pendidikan barat. Slogan yang terkenal dari politik etis ini adalah edukasi, irigasi, dan imigrasi. Sejak munculnya politik etis, pemerintah kolonial Belanda berusaha memperbaiki pendidikan untuk bumi putra, terutama dalam waktu sekitar 20 tahun sejak 1900. Pemerintah Hindia Belanda banyak mendirikan sekolah-sekolah yang berorientasi barat. Van Deventer sebagai gubernur jenderal banyak berjasa dalam hal ini, terutama dalam menganjurkan pemberian pendidikan barat kepada orang-orang golongan bawah. Rakyat biasa tidak boleh diabaikan pendidikannya. Karena itu, banyak sekolah-sekolah desa yang berbahasa pengantar bahasa daerah di samping sekolah-sekolah yang berorientasi barat dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Landasan dan tujuan pendidikan. Sebagai pengaruh dari gerakan politik etis, maka arah etis atau ethics squares dijadikan landasan dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah pendidikan. Tujuannya yaitu peserta didik diarahkan untuk memenuhi keperluan tenaga buruh demi kepentingan kaum bermodal Belanda. Yang kelima yaitu ada pendidikan pada zaman perintisan kemerdekaan yang dimulai pada abad ke-19 Masehi. Pendidikan pada zaman pemerintah kolonial Belanda sudah jelas sangat berpihak bagi kepentingan bangsa Belanda sendiri. Maka atas dasar hal tersebut, muncul reaksi-reaksi positif dari warga bumi putra dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan menyelenggarakan pendidikan untuk memenuhi harapan pendidikan untuk orang bumi putra. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut yaitu Muhammadiyah, Taman Siswa, dan Indonesia Netherlands School atau WNS. Yang pertama ada Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Alasan didirikannya yaitu karena kehidupan beragama sudah tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pemerintah Belanda melarang adanya pendidikan agama di sekolah, serta karena adanya rencana politik kristenisasi. Dasar dan tujuan pendidikannya yaitu didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan tujuannya untuk mengembalikan amal dan perjuangan umat pada sumber Al-Quran dan Sunnah, menafsirkan ajaran Islam secara modern, membebaskan umat dari ikatan tradisional, konservatif, dan taklidisme. Jenis-jenis sekolahnya yaitu pada waktu itu Muhammadiyah tidak tertarik untuk mendirikan pesantren karena pesantren sangat mengisolasi diri. Karena itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih menyelenggarakan pendidikan dengan sistem persekolahan. Sekolah-sekolah yang diselenggarakan Muhammadiyah ada yang bercorak sekolah umum seperti halnya sekolah yang diselenggarakan pemerintah Belanda, dan ada sekolah-sekolah khusus keislaman. Sekolah-sekolah yang diselenggarakan Muhammadiyah pada tahun 1921 adalah Al-Qismul Arqa, kemudian diubah menjadi Huger Muhammadiyah School, di mana pada tahun 1923 menjadi Quake School Islam. Pada tahun 1924, sekolah tersebut dipisahkan antara murid laki-laki dengan perempuan, yang akhirnya pada tahun 1932 menjadi Mu'alimian Muhammadiyah atau Sekolah Guru Islam Putra dan Mu'alimat Muhammadiyah atau Sekolah Guru Muhammadiyah Putri. Taman Kanak-kanak Muhammadiyah atau Bustanul Atfal didirikan pada tahun 1926 atau sekitar tahun 1345 Hijriah. Hizmet the Quran pertama kali didirikan pada tahun 1923 di Jakarta, tahun 1926 di Kudus, dan tahun 1928 di Aceh. Selanjutnya, Muhammadiyah juga mendirikan sekolah-sekolah seperti HIS, Fall School, Verpok School, dan Skakel School. Jadi, pada dasarnya Muhammadiyah mendirikan sekolah sesuai dan sama dengan sekolah-sekolah Belanda. Selanjutnya, yaitu ada Perguruan Nasional Taman Siswa. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro dengan Ki Pranawidikdo, Sutatmo Suryokusumo, beserta kawan-kawan lainnya dan perkumpulan kebatinan Jawa Slaskliwon. Pada waktu didirikannya bernama National Onderwijs Institute Taman Siswa, kemudian dijadikan Perguruan Nasional Taman Siswa yang berpusat di Mataram, Yogyakarta pada tahun 1930. Beberapa alasan yang mendorong lahirnya Taman Siswa dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang diperoleh dari kolonial Belanda, pengaruh dari politik kolonial dididik demi kepentingan kolonial, dan tidak berdasar kebudayaan. Pendidikan dari kolonial tidak menumbuhkan kehidupan bersama yang mandiri. Dalam kata lain, Indonesia terus bergantung kepada pendidikan dari kolonial. Selanjutnya yaitu ada asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan nilai-nilai dasar yang dilaksanakan dan dipegang teguh oleh setiap pendidik, yaitu diantaranya hak seseorang mengatur hidupnya sendiri, mendidik menjadi manusia yang merdeka batinnya, pikirannya, dan tenaganya. Pendidikan berdasar kebudayaan sendiri, dilaksanakan atas dasar kekuatan sendiri, dan pendidik mengabdi sepenuhnya kepada peserta didik. Dasar-dasar dari pendidikannya yaitu yang pertama kodrat alam, kemudian kemerdekaan, kebangsaan, kebudayaan, dan kemanusiaan. Tujuan dari pendidikannya yaitu mendidik agar peserta didik percaya pada kekuatan sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan berdasarkan kebudayaan sendiri. Lembaga pendidikannya disebut perguruan atau paguron. Jenis-jenis pendidikannya yaitu ada taman indria, taman anak, taman dewasa, taman madya, dan taman guru. Yang ketiga yaitu ada Indonesia Netherlands School atau WNS. WNS adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i di Kayu Tanam, Sumatera Barat pada tahun 1926. Dasar pendidikan INS yaitu berpikir logis dan rasional, keaktifan atau kegiatan, pendidikan kemasyarakatan, memperhatikan bakat anak, menentang intelektualisme, pendidikan keindahan, pengembangan tanggung jawab, dan peranganan agama. Sedangkan tujuannya yaitu mendidik anak ke arah kemerdekaan, memberi pendidikan sesuai kebutuhan, menanamkan kepercayaan diri, serta mendidik pemuda agar berguna bagi masyarakat. Jenis-jenis sekolahnya yaitu ada sekolah ruang rendah atau sekolah dasar yang berlangsung selama 7 tahun,
ruang antara 1 tahun, ruang dewasa 4 tahun, dan ruang masyarakat 1 tahun. Terdiri dari pendidikan umum 50% dan kejuruan 50%. Pada sekolah-sekolah ini menerapkan pelajaran keindahan atau ekspresi seperti olahraga, perusahaan, pertukangan, dan lain sebagainya, peternakan dan pertanian, serta pelajaran menggambar. Pendidikan di masa kependudukan militer Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Landasan dan tujuan pendidikan yaitu landasan Idil Hakko Ichiyo, yaitu bangsa Indonesia bekerjasama dengan bangsa Jepang dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Dan tujuan pendidikannya yaitu menyediakan tenaga sukarela dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kemenangan Jepang dalam melawan tentara sekutu yaitu Inggris dan Amerika Serikat. Sifat-sifat pendidikannya antara lain yang pertama yaitu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Kedua yaitu bela diri dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Dan yang ketiga menghilangkan diskriminasi hak memperoleh pendidikan. Dan yang keempat yaitu terjadinya perubahan struktur sekolah. Selanjutnya sistem persekolahannya terdiri dari sekolah rakyat 6 tahun atau Kokumin Gakko, SMP 3 tahun, Kotochu Gakko, sekolah menengah tinggi 3 tahun, Kogia Semon Gakko, dan pada zaman Jepang didirikan sekolah pelayaran dan sekolah pelayaran tinggi. Selanjutnya yaitu Pendidikan Nasional Indonesia yang berlaku pada tahun 1945 sampai 1950. Di dalam masa ini, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengeluarkan instruksi umum antara lain 1. Pengibaran sang merah putih setiap hari di halaman sekolah. Dan yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga yaitu menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian Kimigayo atau lagu kebangsaan Jepang. Yang keempat yaitu menghapuskan pelajaran bahasa Jepang serta segala upacara yang berasal dari pemerintah bela tentara Jepang. Dan yang kelima yaitu memberi semangat kebangsaan kepada semua murid. Landasan pendidikannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman di lapangan pendidikan, yaitu pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 menyatakan secara tersurat tentang pendidikan, yaitu pasal 31 yang menyatakan, pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Dan yang kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran yang diatur dengan undang-undang. Tujuan dan dasar pendidikan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 menyatakan pasal 3 membentuk manusia susila yang cakap dan demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Pasal 4 berdasarkan atas azas-azas UUD NKRI dan kebudayaan bangsa. Pasal 5 ayat 1 bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar di sekolah. Penyelenggaraan pendidikan. 1 Maret 1946, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan 10 dasar pendidikan dan pengajaran. 1. Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, perasaan cinta kepada alam. Ketiga, perasaan cinta kepada negara. Keempat, perasaan cinta dan hormat kepada ibu dan bapak. Kelima, perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan. Keenam, perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya. 7. Keyakinan bahwa orang menjadi sebagian yang tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat. 8. Keyakinan bahwa orang hidup dalam masyarakat yang harus tunduk pada tata tertib. 9. Keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama harganya, maka harus saling menghormati berdasarkan atas rasa keadilan. 10. Keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin, bekerja, tahu dengan kewajibannya, jujur dalam pemikiran dan tindakannya. Kurikulum pendidikan. 3 macam struktur program kurikulum Sekolah Rakyat 1947 yaitu SR yang mempergunakan pengantar bahasa daerah Jawa, Sunda, dan Madura pada kelas yang lebih rendah, SR yang menggunakan pengantar bahasa Indonesia sejak kelas 1, serta juga SR yang diselenggarakan sore hari oleh karena keadaan terbatas sampai kelas 6, sedangkan kelas 5 dan kelas 6 harus pagi.
Kurikulum pendidikan mencakup 9 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok bahasa, kelompok ilmu pasti, kelompok ilmu pengetahuan alam, kelompok pengetahuan sosial, kelompok pelajaran ekonomi, kelompok pelajaran ekspresi, pendidikan jasmani, budi pekerti, serta agama. Pendidikan pada masa demokrasi liberal. Landasan pendidikan, Pancasila sebagai dasar negara kesatuan dengan rumusan yang sama dengan rumusan konstitusi sementara RIS, dan pasal tentang pendidikan yang sama pula dengan pasal 30 konstitusi sementara RIS. Tujuan dan dasar pendidikan, UU nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran. Melalui UU nomor 12 tahun 1954, ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas azas-azas yang termaktub dalam Pancasila, UUD Negara Kesatuan, dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia. Pendidikan masa demokrasi liberal. Penyelenggaraan pendidikan. A. Persiapan kewajiban belajar, rencana 10 tahun wajib belajar. B. PP nomor 65 tahun 1951 yang berisi mendirikan sekolah rendah, kecuali sekolah rakyat latihan, memberikan subsidi kepada sekolah rendah partikulir, sekolah dengan segala urusan mengenai penyelenggaraan, pendirian kursus pengetahuan umum KPU tingkat B dan C, pemberian subsidi kepada kursus partikulir semacam itu, perpustakaan rakyat menengah dan atas, pendirian penyelenggaraan kursus-kursus pengajaran kewajiban belajar KPK KB, menjadi penghubung pemerintah dan gerakan pemuda, memimpin dan menunjukkan kesenian daerah. Pada pendidikan agama, berdasarkan peraturan bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama nomor 17.678/Kap tanggal 16 Juli 1951 menetapkan 1. Tiap sekolah rendah lanjutan diberikan pendidikan agama. Pasal 1. 2. Sekolah rendah memulai pendidikan agama dari kelas 4, banyaknya 2 jam, pelajaran dalam 1 minggu. Pasal 2 ayat 1. 3. Di lingkungan istimewa, pendidikan agama dimulai dari kelas 1 dan jamnya ditambah sesuai kebutuhan, tapi tidak lebih dari 4 jam seminggu, dengan syarat pengetahuan umum tidak dikurangi. Pasal 2 ayat 2. Pada masa ini pendidikan masyarakat. 1. Kursus pengasuh pendidikan masyarakat selama 1 tahun setelah tamat SD pada tahun 1960. Tamatannya ditugaskan mengasuh kursus pendidikan masyarakat di desa-desa. 2. Kursus perpanjangan pendidikan masyarakat selama 1 tahun setelah SMP. 3. Kursus penilik pendidikan masyarakat selama 1 tahun setelah SMA di Yogyakarta tahun 1951 dan Lembang tahun 1961. Lulusannya ditugaskan di Kwedanan. 4. Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat PLPM di Kebun Jeruk tahun 1956 1964 menjadi Pusat Latihan Nasional Pendidikan Masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan sendiri tersedia persiapan pendidikan swasta. Sejak 1951, lembaga pendidikan swasta bermunculan, baik meneruskan kegiatan yang telah ada maupun mendirikan sekolah baru, bercirikan keagamaan, kebangsaan, dan netral. 1950 didirikan Majelis Pusat Pendidikan Kristen, terdapat juga lembaga pendidikan Katolik yang berkembang pesat. Sekolah Muhammadiyah mulai mengajarkan ilmu-ilmu umum, mendirikan madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, muallimin, pendidikan guru, agama, TK, SR, SMP, SMA, SGB, SGA, dan lain-lain. Sama halnya struktur sekolah negeri. Pendidikan masa demokrasi terpimpin. Berdasarkan UU nomor 12 tahun 1954, yaitu manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air, dasar pendidikan adalah Pancasila dan kebudayaan kebangsaan Indonesia. Dalam Kepres RI nomor 145 tahun 1965, tujuan pendidikan adalah melahirkan warga negara sosialis yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosiolog Indonesia, adil dan makmur baik spiritual ataupun material yang berjiwa Pancasila. Sistem persekolahan.
Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1965 tentang nama dan rumusan induk Sistem Pendidikan Nasional. A. Pendidikan nasional. Pendidikan bangsa atau national building mempertimbangkan dan membangun bangsa dalam berdiri sendiri atas tanggung jawab sendiri, dapat menyelesaikan revolusi di dalam dan di luar. B. Pendidikan Nasional Indonesia membina bangsa yang berpancasila dan melaksanakan UUD 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Menyelenggarakan suatu masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur lahir batin, melenyapkan kolonialisme, mengusahakan susunan dunia baru tanpa penjajahan, penindasan, dan penghisapan, ke arah perdamaian, persahabatan internasional yang sejati dan abadi. Sistem pendidikan terdiri dari unsur 1. Dasar atau azas pendidikan nasional. 2. Tujuan pendidikan nasional. 3. Moral pendidikan nasional. 4. Pancawardhana atau pengembangan pokok pendidikan nasional. 5. Pengembangan khusus dari pendidikan nasional. 6. Pelaksanakan pendidikan nasional. 7. Politik pendidikan nasional. 8. Struktur perguruan atau persekolahan pendidikan nasional. 9. Kurikulum perguruan atau persekolahan pendidikan nasional. 10. Metodik didatik perguruan atau persekolahan pendidikan nasional. Sistem pendidikan, konsep struktur persekolahan. 1. TK, 2. SD, 3. SMP, 4. SMA, dan universitas. Penyelenggaraan pendidikan. A. Sabta Usaha Tama. 17 Agustus 1959, Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mengeluarkan instruksi. 1. Penerbitan aparatur dan usaha-usaha Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. 2. Menggiatkan kesenian dan olahraga. 3. Mengharuskan usaha halaman. 4. Mengharuskan penabungan. 5. Kewajiban usaha koperasi. 6. Mengadakan kelas masyarakat. Dan 7. Membentuk regu kerja di kalangan SLA dan universitas. B. Pancawardhana. 10 Oktober 1960, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan menetapkan. B. Pancawardhana. 10 Oktober 1960, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan menetapkan. 1. Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional, internasional, keagamaan. 2. Perkembangan inteligasi. 3. Perkembangan emosional artistik atau rasa keharusan, keindahan lahir batin. 4. Perkembangan keprigelan, kerajinan tangan, perkembangan jasmani. Pada masa ini juga terdapat pendidikan masyarakat, diantaranya melawan buta huruf, merencanakan, memimpin, dan menggiatkan dan mengawasi kursus, mengusahakan buku-buku untuk rakyat, serta mengikuti dan membantu perkembangan gerakan pemuda, serta mengusahakan buku-buku untuk melawan buta huruf, serta buku-buku dan majalah untuk memelihara dan memperdalam kecakapan membaca dan menulis. 6. Memimpin dan mengawasi pendidikan jasmani di luar sekolah, menyelenggarakan kursus-kursus kader untuk pendidikan masyarakat, memajukan membantu gerakan kepanduan. 9. Membantu inisiatif masyarakat untuk kemajuan kaum wanita. Kemudian, penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1961. Pendidikan masa Orde Baru. Tujuan dan dasar pendidikan pada masa Orde Baru. Terdapat masa Orde Baru transisi tahun 1966 sampai 1969. Pendidikan masa Orde Baru. 2. Masa pembangunan jangka panjang 1 1969 hingga 1994. Tujuan dan dasar ini sesuai TAP MPR nomor 4 MPR 1973, TAP MPR RI nomor 2 garis miring MPR 1978, TAP MPR RI nomor 4 garis miring MPR garis miring 1983, TAP MPR RI nomor 2 garis miring MPR garis miring 1988, serta juga Undang-Undang nomor 2 tahun 1989. Dalam masa ini pendidikan juga dibagi 3, pendidikan dasar, SD, dan SLTP, pendidikan menengah, SMU, dan SMK, serta pendidikan tinggi dan program pendidikan akademik dan profesional. Pada masa pembangunan jangka panjang 1, penyelenggaraan program pendidikan dibagi 2,
untuk memperluas pemerataan kesempatan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.